investasi yang masuk di IKN sekarang pada tahap pertama itu adalah investasi PMDN semuanya. Belum ada PMA yang melakukan groundbreaking. Kemarin saya baru pulang dari sana, seminggu lalu. Hotel udah hampir jadi. Rumah sakit sudah hampir jadi. Beberapa gedung-gedung untuk sarana dan prasarana mendasar juga sudah hampir jadi, dan itu adalah investasi semuanya dari dalam negeri. Kok Ya. Pak Bahlil itu, Menteri Investasi itu, ya kan? Itu kalau di media kan luar biasa, garang galak gitu. Pede banget. Tapi ada satu momen, ada seseorang yang menurut netizen ya, bukan menurut gua, ini bisa menaklukkan dalam tanda kutip. Ini beliau orang yang kasih tepuk tangan dulu. Mas Haris Turino. Mas Haris Turino, luar biasa. Mas Haris ini anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, Komisi 6. Karena memang berkepentingan ya terhadap soal investasi, soal apa ya. Mas, itu kalau kemarin saya nonton itu di YouTube juga kan. Ini sebetulnya IKN ini gimana sih ceritanya? Orang banyak nanya. Ini gimana sih? Karena nggak banyak anggota DPR yang spill ya, yang spill itu nggak ya, karena banyak. pada saat debat kemarin Capres Cawapres kan Pak Mahfud sempat nanya kan, IKN berapa sih sekarang investor asing? Ada yang bilang sudah masuk 50 triliun. Banyak sekali investor asing. Terus terakhir videonya Pak Presiden belum ada. Nah, iya. Sekarang realitanya gimana? Ya realitanya ya di dalam raker sebelumnya kan berkali-kali Pak Bahlil selalu ngomong sudah banyak investasi asing yang masuk ke IKN. Antri. Ya, Sampai sendalnya dilepas karena antri tadi. Karena antri. Nah, jadi kemarin saya tanyakan, sebenarnya seperti apa? Berapa banyak investasi asing yang masuk? Dan kalau iya, siapa saja? Berapa gede investasinya? Dijawab bahwa belum ada investasi asing yang masuk. Belum ada. Belum ada. Jadi sampai sekarang masih 100% mengandalkan APBN. Berarti kalau 100% APBN, investor lokalnya juga? Investor lokal ada beberapa, angkanya kecil sekali. Bangun warteg paling banyak. Iya, wujudnya ya CSR aja, bangun taman, bangun ini. Gitu. Tapi groundbreaking mereka. Investasi gedenya seolah-olah gede, mereka groundbreaking. Tapi setelah di break, hilang. Enggak dibangun. Hanya di ground, tidak di breaking. Itu kenapa? Ya, secara logis kalau negara investasi kan ya namanya negara. Ini kan yang wajar, dibangun kan? ibu kota negara. Kalau swasta mau masuk, ya tentu swasta bicara imbal balik. Iya kan? Imbal baliknya berapa gede, berapa lama. Lah penduduknya saja tidak ada. Nah, imbal balik dari mana? Itu kalau lu jualan warteg habis melaler. Enggak ada yang lewat. Penduduknya tidak ada di sana. Oke. Ini kan kota yang dibangun dari nol. Iya. Di tengah Dari kosong di tengah hutan. Ya, di tengah hutan, nggak ada penduduknya. Ya. Nah, terus kalau swasta masuk mau apa? Mau dapat untung dari mana? Yang kita bangun ini bukan industri tambang, ya kan? Kalau industri tambang jelas. Ini kota ini ya. Ini kota bukan industri pariwisata, ya kan? Tetapi ibu kota negara, lambang kedaulatan Indonesia. Nah, kan problemnya juga gini, ketika penduduknya mau pindah ke sana, mereka kan juga nunggu, ini ada fasilitas apa? Kan kayak telur sama ayam kan? Betul. Investasi dulu, baru penduduk datang, atau penduduk dulu investasi masuk? Iya, sekarang gini, jadi investasi yang sudah digelontorkan sekarang 73 triliun. 2022, 2023, 2024. Itu semua APBN ya? Iya, APBN murni. Totalnya segitu. Totalnya. Sebenarnya sudah disepakati itu 90 triliun. Jadi jatahnya nanti presiden terpilih 2025 tinggal presiden 16. Tinggal 16 triliun lagi. 16 triliun, bandara belum selesai, air katanya masih seperti air sawah. Itu ada teman saya yang ke sana. Malah enggak ada. Itu enggak ada. Warteg enggak ada, Sehingga beneran itu. Infrastruktur dasar sampai akhir 2025
bisa dipastikan belum selesai. Sampai akhir 2025. 25. Nah, kalau investasi dasar, infrastruktur dasar aja belum siap, swasta nggak bakalan masuk. Nah itu kok udah pasti. saya heran ya. Kan mestinya ini kan orang sudah bisa menghitung kan. Artinya para teknisi, insinyur sudah menghitung. Ya. Ini berapa cepat sih? Kok tiba-tiba ada usulan mau mempercepat perpindahan itu piye tuh Mas? Ini dia. Jadi Kayak Jakarta udah mau tenggelam aja. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ya, pemindahan ibu kota ini kan perlu perencanaan yang luar biasa. Itu Ya. dia. Perlu waktu dan perlu pelaksanaannya ini good governance. Iya, kan? sehingga orang trust Sesuai dengan aturan yang ada. Dan jangan sekali-kali dikaitkan dengan saya mau lengser. Oh, jadi kayak semacam meninggalkan legacy. Ya, jangan dikaitkan dengan itu. Jangan dikaitkan dengan siklus politik. Jangan dikaitkan dengan Iya, suksesi. Ya, karena apa? Bangun ibu kota itu di banyak negara itu 30-40 tahun. Itu artinya mau berapa periode, Iya. ya kan? Sehingga kalau menurut saya ya, setelah saya renungkan, belum ada investasi asing yang masuk. Ya. Ini adalah blessing in disguise. Kebenaran. Oh, Menurut saya. Selalu ada sesuatu yang bisa kita ambil. Kebenaran. Prabowo sendiri ngomong di Qatar. Ya presiden terpilih. Iya, betul. Kita akan bangun dengan kekuatan kita sendiri. Oh. Artinya orang kesusu. Artinya orang kesusu. Wah, itu Ojo berarti grasa grusu. Sesuai dengan permintaan tahapannya. Pak Presiden. Iya, Ojo iya. kesusu. Iya. Ya. Nah kalau dipaksakan, nggak bisa. Bangun ibu kota itu di banyak negara ya, Brasil sama Myanmar sama Iya. Kazakhstan Bahkan sama Amerika sekalipun. Iya, semuanya pakai duit sendiri. Oh. Iya kan? Jadi memang logiknya sebetulnya membangun ibu kota negara karena ini lambang negara kan ya, ini simbol negara, pakai uang kita. Pakai uang kita. Nanti ketika sudah berkembang ada otomatis karena orangnya sudah orang ada. asing Jadi yang organik bakal. ya, organik tumbuhnya. Organik, ya kan jangan dipaksakan. Dan yang kita bangun kan ibu kota Indonesia. Iya, bukan rumah BRB tinggal naruh. Jadi bukannya investasi asing Starbucks masuk sebanyak-banyaknya misalkan. Iya. Lebih baik apa? Rumah makan Padang masuk, warteg. Saya kan dari Tegal. Ya kan? Warteg masuknya banyak. Iya. Lah zaman Nah itu sebetulnya ya isu tentang kemarin tiba-tiba ada bahwa ini nggak akan banyak menggunakan dana APBN, mengundang investasi. Itu idenya kok seperti melenceng. Ini ibu kota negara kok tiba-tiba seolah-olah ada asing atau masuk. bahasa saya, kok sepertinya yang semangat soal ibu kota ini cuma Pak Jokowi ya? Semangatnya Bung Karno. Iya. 1957 Bung Karno sudah punya ide. Cuman Bung Karno kan nggak bilang, 2 bulan selesai ya. Nggak bilang gitu juga. Itu tadi yang disampaikan itu tadi kan. Menjadi itu menjadi PR bersama mungkin 8 kepala negara sampai ke depan. Mungkin gitu kan. Yes. Saya baru pulang dari Tanzania. Bareng. Iya kan? Kita Nah, dari Tanzania Kinsania. itu adalah negara yang memindahkan ibu kotanya dari Dar es Salaam ke kota namanya Dodoma. Oke, itu jauh nggak jaraknya? 500 kilo dan Dodoma itu di tengah. Iya. Di tengah memang. persis. Jadi mirip dengan Indonesia ya? Ya, Mirip. di tengah ya. Mirip juga ini dibangun dari nol. Mirip juga negaranya nggak punya fulus. Oke. Persis sama. Apa yang terjadi di sana? Ya. Nah, perlu 46 tahun. Untuk pindah perlu 46 tahun. Presidennya pindah 46 tahun. Ditetapkan oleh Julius Nyerere tahun 73, presidennya baru pindah 2019. Itu di Tanzania. Karena di sana itu nggak ada legenda Bandung Bondowoso. Ya sabar. Dan saya itu pun belum selesai kan. Iya. Saya datang, itu belum selesai. Tapi sudah ada penduduk, sudah ramai penduduknya. Iya. Saya datang ke kantor Kementerian Pariwisata di sana. Kantornya sekelas kantor kelurahan di Tegal. Serius? Ini di mana? Di Tanzania. Di ibu kota baru. Ibu kota Saking nggak barunya. punya duitnya atau karena memang lagi dibangun, belum Oh, selesai. belum selesai semua. Ya, ini sudah berarti kalau 46 ditambah 5 tahun lagi. Sudah 51 tahun. Masih seperti itu. Oh. BSD paling gampang. Kita bayangkan BSD. kota ya kan? mandiri. Kota mandiri. Berapa lama dibangun? Itulah 30-40 tahun. Oh iya. Ya. Kredit saya baru lunas. Yang 40 tahun. yang cuman kelasnya BSD. Iya. Sedangkan yang kita bangun ini adalah Ibu ibu kota.
Iya. Nah, dalam hitungan Mas Durino ini berapa tahun? Kira-kira kita bisa pindah ke sana atau kalau sekarang mau pindah, mau ngurusin apa? Ya Orangnya juga nggak ya. ada. Ya juga ya. Iya kan? Betul. Orang. Saking orangnya nggak ada. Iya. Bung, saya kasih tahu ya. Di sana itu begitu nanti tiba-tiba jadi ibu kota. Nggak ada namanya artis ibu kota. Belum ada orangnya. Iya, Karena belum ada. Ya, di luar polisi, tentara, ASN, nggak ada penduduk yang lain. Nah, terus piye? Ngapain presiden ada di sana? Oh, jadi Pak kesannya Prabowo juga masih mempertimbangkan Iya. ngapain terkucil di sana. Iya. Tentu. Wong kita di sini saja ada problem soal komunikasi kan antar departemen, antar apalagi lembaga. di sana. Apalagi ya di kan? sana ya. Nah, di kasusnya Tanzania, 46 tahun kemudian, ya, yang pertama kali pindah DPR. Oh, DPR-nya dulu. DPR pindah ke sana. Ketika DPR pindah, semua rapat ya dengan mitranya Itu ada di sana. Ada Iya. di sana. Sehingga diundang. Tapi Mau ya. nggak mau. Tapi kan hidup. Sudah ada penduduknya. Oh, Sudah ada penduduknya setelah 46 tahun penduduknya 4 juta. Ya. 4 juta, 46 tahun 4 juta. Iya. Jadi kalau sekarang misalnya 40 tahun lagi mau penduduknya banyak, dari sekarang nitip bayi di Nah, ya kan 40 tahun kemudian udah berumur. Lagian kok buru-buru amat sih ya? nah itu dia. Kita pindah Jadi sabarlah. Ya. Ya. Karena Jakarta juga tidak akan tenggelam. Iya. Ya, Iya, 20 tahun ke depan Jakarta tidak akan masih tenggelam. oke lah ya. Ya, Nah, macet lah. ini problemnya Oke. ada problem menurut saya nggak tahu. Kan Jakarta sudah dicabut statusnya Nah, itu dia. sebagai ibu kota. Yes. Sekarang jadi daerah khusus Jakarta. Daerah khusus Jakarta. Di sini Disingkat belum apa? disahkan sebagai ibu kota karena Nah, itu dia. perpresnya belum turun. Ini kita negara kita pian ya Mas? Nah, Nggak nggak ada punya ibu kota aja jangan-jangan. Nanti kalau ulangan, Ulangan. kalau anak SD ulangan apa ibu kota Indonesia? Oh ya, jawabannya mesti IKN Nusantara. Jangan sampai loh. Kita pernah bilang jangan sampai. Karena Jakarta sudah dicabut, IKN belum siap. Bekasi jadi ibu kota kita. Atau kembali ke Jonggol. Kembali ke Jonggol. Nah, itu Iya kan Pak gitu. Harto dulu. Nah, dalam konteks gini, kira-kira pemerintahan ini kan kemarin katakanlah bahkan ada pemaksaan, bukan pemaksaan ya, harus 17 Agustus besok Iya. upacara Iya. dan lain-lain. Itu Anda melihat sebagai ini simbol apa? Kenapa Iya, kita itulah. harus upacara di sana? Itulah. Tidak gampang. Upacara di sana pun tidak gampang. Kalau pesertanya 8.000. Bahkan upacara sendiri Iya, nggak kalau gampang ya? 8.000, bagaimana mobilisasi orang ke sana? Oh iya. Bandaranya Tiket belum siap, mahal, ya kan? iya. Runway-nya cuma satu. Kalau ada Iya. pesawat parkir di situ mandek, Iya. terus pesawat kedua tidak bisa turun. Iya. Transjakarta belum sampai Ya kan, sana. terpaksa Balikpapan. Dari Iya. Balikpapan tolnya belum nyambung. Iya. Ya berarti Oh. butuh waktu 2,5-3 jam sampai Iya, ke iya, IKN. Untuk ya kan? acara 1 jam aja effortnya kayak gitu. Hotel cuma satu, itu pun belum selesai. Iya. Ya Iya, kan? iya, iya. Adanya rumah ASN. Betul. Aha. Ya. Kemarin saya dengar Ya. katanya upacara akan di 2 lokasi. Ya, hibrid. Katanya di sana dalam bentuk yang sederhana, Ya. disederhanakan lagi karena masalah itu tadi. Ya. Dan kemudian yang di Istana Negara yang di Jakarta itu hanya menonton. Jadi lewat Zoom, lewat Ya. online. Jadi Oke. wakil-wakilnya nonton Iya. seperti itu. Ya, di sana tumpengan. Tumpeng. Iya kan. Situasi lagi kayak gini loh ya. Iya, Dolar tak terkendali. Mas Durino, dan- kalau ngelihat dari kondisi keuangan negara kita, Ya. kan ini sekarang lagi rame ya. Yes. Utang kita luar biasa. Ya, 8.000 besar, triliun. 8.000 triliun. Yes. Kita harus bayar cicilan ke tahun depan ini bayar Ya. sampai 600 triliun gitu Ya. ya. Dan itu Ya. agak lumayan. Terus ada IKN nih Ya. yang cukup menyedot Ya. resources kita. Harusnya 455 triliun IKN. Ya, kalau Nah. kira-kira ini dengan kondisi seperti ini, apakah akan terjadi terus penundaan yang agak panjang Ya. atau gimana? Ya kalau IKN-nya pasti ya akan panjang, 20 tahun paling cepat. Paling cepat itu. Paling 5 cepat fase 20 itu tahun tadi itu ya. sudah bagus sekali. Kalau 20 tahun berarti kan kira-kira hampir satu generasi. Iya. Itu Iya. sudah bagus sekali. Itu pun ya saya Dibanding lihat, beberapa negara tadi ya. Iya. Nah, Oh, gitu. apakah mau kedutaan pindah? Iya, oh iya, belum tentu. Nah, mau Iya. ngapain, ya kan? Iya, Di iya, sana iya. nggak ada fasilitas apa-apa. Yang paling siap Brunei ya.
dan Malaysia. Ya, jadi memang panjang ya, apalagi keuangan negara memang tidak memungkinkan, ya kan? Iya, keuangan negara kita lagi agak. Iya. Nah, dalam kondisi kayak gini, ada katakanlah paling cepat 20 tahun, tapi realistisnya berapa tahun sih, Mas? Ya, menurut saya kalau 30 tahun lah itu masuk akal. Tanzania tadi loh. Iya, Tanzania 46 tahun ya. Iya, kita separuhnya. Katakan Malaysia yang memindahkan ke Putrajaya. Iya, dari Kuala Lumpur. Selemparan batu, Iya, dekat ya kan? Iya. Itu aja kan bertahun-tahun. Betul. Korea ke Sejong City. Iya. Itu aja kan butuh waktu panjang. Betul. Sekarang Sejong masalahnya penduduk. Semuanya sudah pindah, penduduknya tidak nambah-nambah. Iya kan? Nah kota tidak ada penduduknya harus piye. Iya. Iya. Akhirnya nggak ada lagi orang yang mau investasi ya. Itu persoalannya, ya kan? Iya, Jadi ya jalani secara wajar. Disadari ini tidak ada urusannya. Ya, kalau mau legacy ya paling tidak lah upacara dah sarana tumpengan di sana. Iya, Ya kan? iya. Foto, Toh semua. semua orang juga akan mencatat Iya. bahwa presiden saat ini yang pindah. Iya, setidaknya yang berani ngambil Tapi keputusan. tidak usah memaksakan bahwa harus pindah, Prabowo harus pindah. Enggak Prabowo kan punya agenda sendiri, anggaran juga dia punya sendiri, ya kan? Punya prioritas sendiri, Betul. ya, makan gratis dan seterusnya. Iya, itu aja juga udah. Itu kan Makan gratis itu makan pikiran loh ya. Ditambah lagi dengan IKN. Iya, itu gitu. itu berat juga. Nah, problem sekarang ini kalau seandainya IKN butuh waktu yang panjang, maka sebetulnya operasional relay tetap di Jakarta ya. Di Jakarta, tetap di Jakarta. Tuh. Kan kita sekarang ini boleh dikatakan nggak punya GBHN ya. Nah, Itu dia. kan, Ya, GBHN itu kan garis besar Payung, haluan negara, payung, di Ya. mana pembangunan itu dari satu periode ke periode lain tuh Ya. nyambung gitu ya, ya. ya. GBHN. Ya, kalau payungnya nggak ada, Ya. sementara kita kan belum tahu komitmen pemerintahan yang Nah, itu sekarang, dia. pemerintahan berikutnya, Yes. ini ada resiko Oh nggak? besar. Walaupun ada undang-undangnya. Iya. Walaupun ada undang-undangnya. Iya, resikonya besar memang. Oh, gitu ya? Harus diakui resikonya besar. Kalau katakan presiden terpilih, Iya. kemudian merasa tidak ada urgensinya, katakan kalau kemarin ya 01 yang menang, Iya. ya kan? Kita sudah keluarin duit 70 Iya, iya. triliun. Tidak ada urgensinya untuk saat ini, Temuan Oke. merugikan dong. ya kan? Ya sudah, ya kan? Mangkrak. Ya, Jadi jadi IKM IKM apa itu mangkraknya? Ibu kota mangkrak. itu kota Manggarak. Iya. Nah ini memang yang dikhawatirkan oleh presiden saat ini, ya takutnya nanti mangkrak legasinya hilang dan seterusnya. Iya. Tapi kan gini, katakanlah sekarang presiden yang sekarang terpilih itu masih ada bau-baunya presiden sebelumnya. Yes. Tapi kan kita nggak tahu pemilu 2-3 pemilu ke depan kan? Faktanya hanya menganggarkan 16 triliun. Iya. Anggaran tinggal 16 triliun. Iya, 16 Tersisa. triliun. Iya, nggak tahu kalau kemudian akan mengajukan anggaran perubahan ya Iya. untuk alokasi ke sana. Tetapi yang jelas anggarannya 16 triliun. Padahal keseluruhan Iya. sesuai rencana tuh menghabiskan berapa? 455. Pas itu untuk duit judi online itu. Iya kan ada berapa? 600 triliun. Apa perputarannya kan? Perputarannya, iya. Jadi seperti itu memang. Oh gitu, ada resiko politik juga berarti. Ada, pasti ada, iya kan? Padahal kan ya 17-an itu ya Pak Presiden kan paling ya mau ya penaikan bendera, sang saka, habis itu doa, habis itu vlog kan. Cuman itu Enggak aja. nyanyi, jangan lupa Oh, iya. ada penyanyi kecil. Iya. yang nyanyi, terus semua orang joget kayak toh, kemarin ya dia. kan? Iya. Semua orang Iya. joget, ya kan? Tapi Iya. apakah kita 20 tahun lagi atau 30 tahun lagi akan ingat upacara yang sekarang kan? Iya kan? Iya, Kita iya. mengingat upacaranya yang dulu itu kan belum tentu karena sudah Iya. banyak sekali perubahan, presidennya ganti. Iya, iya. Barangkali Mas Turino yang jadi presiden. Cuman kemarin anak BEM itu telepon. Bang, kalau ibu kota pindah ke IKN, kita demo gimana bang? Jadi jauh banget ya. Iya. Iya kan, masa demo cuma mentok sampai bandara doang kan? Bandara tiketnya mahal. Jadi sebenarnya nih, harusnya nih mungkin kemarin ketika perdebatan cukup sengit dengan Pak Bahlil itu, kemudian kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Ada solusi atau
Ada apa? Karena Ya, minta tambahan anggaran. Kalau dan tambahan seterusnya. anggaran bukan untuk IKN. Oh, Ya, tambahan anggaran bukan untuk IKN. Kemarin Pak Bahlil ngomong bahwa target investasi, target investasi. kan ditargetkan Iya. 1.850 triliun. Wow, Ya. dari luar. Enggak. Target total Seluruh investasi, total. tahun depan 1.850 triliun. Oh, dia minta Kalau anggaran kita tambahan. mau tumbuh 5%, Ya. ya kan? Oke. Harus ada investasi asing masuk. Yap. Ataupun investasi domestik terjadi. Ini keseluruhan ya? Keseluruhan. Nah, anggaran kementeriannya Pak Bahlil dari 1,2 triliun kemarin dipotong tinggal 600 miliar. Separuhnya. Karena Memang hampir semua kementerian Dipotong. itu anggarannya dipotong. Saya juga tanyakan kenapa sih? oh iya. Oh. Kan nggak mungkin kita bilang itu untuk bansos Ya, kemarin kan nggak mungkin. Saya ngeledek, ya kan? Pak Bahlil ini orang paling dekat dengan presiden saat ini dan paling dekat dengan presiden terpilih. Iya. Kok berani-beraninya Menteri Anggaran. Keuangan ngomong? Iya. Nekat dia. Iya. Terus dia kan minta tambah kan katanya kan. Nah, kalau anggarannya segitu enggak apa-apa, tapi targetnya jangan 1.800, 800 saja. Oh. Nah, separuh iya. juga. Nah, kan itu gitu. saya enggak setuju. Kenapa? Ya, karena antara anggaran kementeriannya Pak Bahlil, Kementerian Investasi, dengan besarnya investasi masuk, ya memang secara logis linear. Tapi kan tidak 100% linear. Iya. Contoh. Iya. Kementeriannya bubarin aja. Lah iya kan Investasi duitnya asing masuk nggak? Masuk. Ya, karena Betul kita kan kan? pasarnya besar, Kita apa sumber pasarnya daya. besar. Ya. Yang menyebabkan investasi asing masuk bukan karena 100% karena Kementerian Investasi. Oh. Tapi karena katakan bebas korupsi. Oh, ya iya. kan? Ada Penegakan faktor-faktor hukumnya lain. jelas. Ada trust ya. Iya, izinnya gampang. Iya kan? Kalau biaya kementeriannya 800 miliar, dia 600. hanya 600 miliar hanya mendatangkan 800 miliar. 800 triliun. 800 triliun. Ya. Ya kurang dong. Iya, makanya kita Kurang tetap dong. ngomong, target tetap kita pasang di 1.800. Namanya juga Dengan target anggaran ya. 600 miliar itu. Nah, usulan tambahannya kita setujui untuk diperjuangkan. Iya. Tapi kan nggak tahu nanti Kementerian Keuangan seperti apa, Banggar seperti apa, Oh iya. Bappenas iya. seperti apa. Iya, Ini iya. kan baru pagu indikatif, Oh. usulan awal. Iya, ya iya, Kan kan? bukan cuma Pak Bahlil yang protes ya, Bappenas juga. Oh iya, semua bukan Bappenas. Yang protes adalah kementerian-kementerian yang tentu Oh. Bappenas. Oh, yang itu kan Bappenas Ya, yang ya. itu Bappenas. Tapi jawaban yang paling masuk akal kemarin kita dapat dari Pak Zulhas, ya kan, supaya sisanya banyak. Sisanya buat Katakan kalau anggarannya total segini, Iya. semua dipangkas kan sisanya banyak. Oh. Ya, paling tidak untuk bantalan pemerintahan dari presiden yang Berikutnya. baru. Oh, jadi kalau nanti ada Ya. anggaran perubahan Ya, itu ini sudah masih longgar lah karena ya. kita kan dikunci bahwa defisit anggaran. Kan kita duit masuk sama duit keluar, Iya. kan banyak duit keluar dong. Iya. Iya kan? Iya. Nah, Defisit. selisihnya ini kan namanya defisit. Defisit. Defisitnya maksimal 3%. Oh. Dari Oke, dari GDP. GDP. Ya, Oke. dari PDB. Iya, iya. Nah, ini kan tidak boleh lebih. Iya. Ya. Itu undang-undang ya. Itu undang-undang. Ya. Nah, kalau itu defisitnya lebih, ya bahaya. Nah, dengan anggaran yang sekarang itu Ya. perkiraan defisitnya berapa persen? Defisitnya yang dipaparkan oleh Menteri Keuangan kan 2,2 sampai 2,6%. Oh, berarti tinggal tipis. 0, sekian Tipis persen. ya. Iya, tapi kan ini sudah cukup besar lah ya. Udah cukup besar Sudah ya? cukup besar. Ya, anggaran Oke. kita sudah cukup besar. Masalahnya pajaknya tercapai nggak? Iya kan? Oh. Pemasukan paling gede kan pajak. Iya, Iya iya, kan? iya. Ketika ada ketidakpastian bisnis, Aha. ya orang berusahanya bingung, dolarnya tertekan seperti sekarang, Iya, suku bunganya tinggi, siapa yang mau invest? Ya, tentu kalau tidak ada invest, ya daya beli masyarakat tambah turun, Iya. ya harga beras mahal, Iya. Iya, ya kan? iya. Apa kita nunggu ngarepin ada pilkada supaya ada Ya kan? Mendadak beras murah ya. beras banyak, bukan Beras murah. banyak ya. Banyak, ya kan? Kan ini jadi tidak ada daya beli masyarakat, tentu masyarakat tidak beli, perusahaan tidak untung, pajaknya rendah. Iya. Pendapatan negara menjadi Berkurang. Iya. Mendadak ada Mas, El dulu Nino, El Pilkada ya. Bantuan. Dengan tadi katakanlah target pertumbuhan 5%, investasi 1.850 triliun. Apa kita kalau terus menerus cuma 5%? Sudah cukup. Kalau mau Indonesia emas, Iya. kemarin paparannya Pak Menteri Keuangan, Ibu Menteri Keuangan bagus sekali.
Ya, kalau itu. mau Indonesia emas, ya per capita income, jadi pendapatan masyarakat Indonesia dari bayi sampai orang tua, itu $33.000 di tahun 2045. Oh, itu $33.000. Iya. Per orang, per bayi sampai orang tua ya. Sekarang berapa kita? Dari Sekarang sekarang 4.800. Oh, jauh 10 banget. kali lipatnya dia. Iya. Untuk sampai 30, nggak usah lah 12.000 itu atau berapa, Oh, itu iya. harus berapa persen pertumbuhan? Oh iya, saya bikin ekstrapolasi. Iya. Kalau mau sampai 33.000, itu Maka? kita butuh 8%. Pertumbuhan? Yes, Rata-rata? 8 sampai 9% baru bisa nyampe itu. Nah, untuk sampai Itu- 8 sampai 9% Iya, oh iya apa itu sih? ya. Iya, itulah. Ya. Syaratnya apa aja? Syaratnya ya, kalau kita cerita pertumbuhan kan komponennya cuma 4. C, konsumsi. Konsumsi, Konsumsi publik ya publik, berarti ya. rumah tangga Konsumsi ya. rumah tangga, Iya. ya kan? Kemudian I, investasi. Oke. G, government. Yaitu spending APBN, government. APBN. sama ekspor kan. Iya. Cuma 4 itu komponennya. Ya kan? Iya, iya, Tinggal iya. yang mau digedein yang mana. Iya, iya. Paling gampang gedein sebenarnya, iklimnya ditata, I-nya besar. Oh. Tapi kan I-nya nggak berhasil besar. Kita pasang karpet merah kepada Elon Musk. Ya, yang masuk Starlink. Malah Tiga- jualan. 30 miliar. Nah, masuk itu. 34 karyawannya 3. Itu 3 bos semua. Nggak ada karyawannya sebenarnya. Yang kita harapkan kan mobil listriknya di sini. Iya. Kalau mobil listriknya gagal, paling tidak baterainya di sini. Iya. Kalau iya, baterainya gagal, minimal stikernya. Faktanya yang masuk Starlink. Ah. Nah itu dia, ya kan? Iya, iya. Padahal kalau masuk dalam jumlah besar, tentunya sangat menguntungkan. Oh, Wong iya. nanti mobil itu dipasarkannya pasti di Indonesia, mau di Oh mana iya, lagi? iya, iya. Yang pasarnya di sini. Pasar awal lah ya, Iya kan? sebelum kita ekspor Iya, mudah-mudahan pasar bisa. di sini. Oh. Jadi paksa bikin di sini. Lu Itu- nggak bikin di sini, Ini kan saya baca berita ya kemarin tuh. Malaysia terus banyak Iya. perusahaan besar masuk ke Malaysia, masuk ke negara-negara lain. Kita belum kebagian Iya. investasi yang signifikan tuh. Kenapa, Mas? Nah itu dia. Penyebabnya kan bukan cuman Balil yang berhasil Iya, mendatangkan, iya, ya kan? Dengan sistem iklim seperti ini, undang-undang bisa dirubah. Oh. Nah, beberapa saat sebelum pelaksanaan. Iya. Itu Itu berdampak ya? Ya berdampak dong, kepercayaan. Wah, masih labil nih, gitu kan. Nah, iya So, kan? persoalan hukum. Kursnya, Iya, ya kan? iya. Suku bunganya tinggi. Ya, izin lahan tidak gampang. Oh, faktor-faktor Iya. investor ngiler itu nggak ada semua Iya, sekarang. pajaknya katakan ya, angka pajaknya, tarif pajaknya Iya, rendah. tarif Tapi kan faktanya tinggi. Karena yang lain banyak. Iya, Tetepungannya. pungutan non Iya. pajak. Nah, Iya. ya kan? Oh, dihitung tinggi. Ekonomi dia tinggi. Iya. Kalau kondisi seperti itu ya tidak masuk ke sini. Buruhnya susah diatur Iya. misalkan. Iya, Iya. iya, Ya kan? iya. Padahal kan migrasi perusahaan keluar dari Cina kan jumlahnya banyak sekali. Iya, benar, benar. Yang dapat siapa? Thailand. Yang dapat Iya. Vietnam. Vietnam, Ya kan? iya. Nah, kenapa tidak ke sini? Iya, iya, iya. Iya kan? Sini satu-satunya investasi yang lancar itu katanya gandeng anak presiden dulu. Nggak tahu sekarang lah, nggak tahu kan gitu. Jadi Ya, oke. memang PR kita banyak banget. PR-nya banyak ya. Tapi gue optimis kok. PR kita banyak. Tapi kalau ada anggota dewan sekelas Bung, gue nyebutnya Bung HT yang ini, karena HT yang lain kan Iya. beda. beda Ini kelas. kita masih optimis. Kita masih punya tim tempur minimal. Ya. Kalau di jalanan anak-anak takut, di rumah takut ujaran kebencian, tapi di Senayan masih ada Komber meleduk kita nih. Tepuk tangan buat Bung Haris. Thank you.